Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Herwan. Di video kali ini kita akan belajar membuat desain layout sederhana seperti ini menggunakan bahasa pemrograman HTML. Untuk tutorialnya, yuk kita cekidot. Oke, pertama di sini yang kita butuhkan yaitu adalah aplikasi sederhana yaitu Notepad. Ya, di sini kita bisa gunakan Notepad untuk membuat atau mengetikkan bahasa pemrograman HTML-nya. Ya, di sini kita buka dulu aplikasi Notepad-nya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita langsung save saja, klik file, save as ya. Kemudian di sini kita simpan di dalam folder yang kita tentukan. Oke, di sini kita sebagai contoh di D, kemudian save di data murid. Oke, kemudian kita di sini buat folder lagi ya. Katakanlah di sini layout HTML. Oke, kemudian setelah itu kita enter 2 kali untuk masuk ke dalam foldernya. Oke, nah setelah itu file name-nya kita kasih nama di sini sebagai contoh index.html ya, dimana HTML ini adalah ekstensi dari filenya ya, HTML ya. Yes. Kemudian kalau sudah kita bisa langsung klik save. Nah, sampai di sini langkah awal yang harus kita lakukan, kita bisa langsung mengetikkan bahasa pemrogramannya ya. Di sini kita awali dulu dengan tag pembuka ya. Di sini untuk tag pembukanya adalah HTML. Oke, kemudian head, title. Oke, kemudian kita masukkan title-nya di sini sebagai contoh layout HTML. Oke, kemudian di sini slash title. Oke, kemudian di sini kita masukkan body ya. Body, kemudian kita berikan warna background color-nya sebagai contoh BG color. Di sini BG color-nya kita pakai yang standar saja yaitu white saja ya. White, kemudian di sini lines sama dengan center. Oke. Nah, ini namanya ya, sampai sini ini namanya tag pembuka ya. Itu. Jadi ini wajib ya, tag pembuka itu wajib diketik ya. Itu karena ibarat kata surat ini tuh sebagai kepala suratnya ya. Jadi kalau tidak ada kepala suratnya ya nggak sah suratnya. Sama, ini juga ya, dalam bahasa pemrograman HTML tag pembuka itu wajib diketik ya. Karena ketika tag pembuka ini tidak diketik ya programnya nggak jalan ya gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan di sini ya. Setelah itu kita akan coba membuat bannernya ya. Oke, kita akan coba masukkan gambar seperti ini ya untuk bannernya. Di sini caranya kita bisa langsung saja ketikkan perintah untuk memasukkan gambar yaitu img src ya, sama dengan kutip 2. Kemudian kita masukkan nama gambarnya ya. Katakanlah di sini nama gambarnya banner ya, .jpg. Nah, JPG ini adalah nama ekstensi dari gambarnya ya. Gitu. Nah, untuk ekstensi gambar ini kan ada bermacam-macam ya. Ada JPG, ada PNG, ada GIF ya, ada JPEG ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini sebagai contoh kita gunakan ekstensi gambar yang JPG ya. Oke, sebagai contoh di sini nama file gambarnya adalah banner ya, dan ekstensinya adalah JPG ya. Ekstensi atau tipe file gambarnya adalah JPG. Kemudian di sini width ya. Width-nya kita gunakan 100%. Oke, kenapa 100%? Ya, ini maksudnya 100% itu adalah agar gambarnya ini bisa full ya. Full mengikuti lebar layarnya ya. Agar gambarnya ini bisa full mengikuti dari lebar layarnya ya. Gitu, makanya di sini kita kasih 100%. Kalau kita kasih dalam bentuk pixel, kita juga bakal bingung ya. Wah, ini lebarnya ini berapa pixel, kita juga pasti bingung. Nah, maka dari itu untuk mempermudah ya, kita bisa pakai persentase saja ya. Itu kita bisa ganti dengan persentase ya. Oke, kemudian width-nya 100%. Kemudian ini height ya. Height itu maksudnya tinggi gambarnya ya. Tinggi gambar itu dari sini ke sini ya. Nih, dari sini ya ke sini itu maksudnya tinggi dari gambarnya.
Untuk tinggi gambarnya di sini kita sebagai contoh katakanlah 400 piksel ya. Oke, ini untuk pikselnya nggak usah ditulis ya, cukup 400 saja, dia sudah menyimpulkan piksel ya. Oke, dan setelah itu kita tutup. Nah, setelah itu kita buat menu-menunya ya. Sekarang kita buat menunya ya, yang di sebelah sini. Oke, di sini untuk menunya kita bisa gunakan table ya. Oke, di sini kita bisa gunakan table untuk membuat menunya. Nah, di sini kita kasih perintah BR dulu ya. Maksudnya perintah BR itu adalah agar menunya itu bisa berada di bawah dari gambar ini ya. Tuh, jadi BR itu adalah break row ya. Jadi agar supaya objeknya itu bisa ada di bawahnya, atau fungsi enter lah ya, fungsi enter ya. Itu kalau di dalam program lain itu BR itu adalah fungsi enter ya, agar supaya objeknya itu bisa berada di bawahnya. Oke, setelah itu kita bisa langsungkan masukkan perintah table di sini, table, kemudian border sama dengan 1 ya. 1 itu maksudnya 1 piksel ya. Dan jangan lupa di sini bisa kita tambahkan lines sama dengan center. Oke, agar tabelnya bisa berada di tengah-tengah. Nah, kemudian di sini setelah perintah tabelnya selesai ya, karena yang namanya table itu ada baris dan kolom. Sekarang kita buat perintah barisnya dulu ya. Di sini untuk membuat perintah baris ya, untuk membuat baris pada table itu adalah perintahnya yaitu tr ya, atau table row. Oke. Di sini tr, kemudian di sini karena di sini row-nya cuma 1 ya, berarti kita cuman hanya menambahkan 1 tr saja ya. Cukup 1 tr saja yang kita tuliskan di sini. Kemudian setelah itu kita buat kolomnya. Untuk membuat kolom itu perintahnya adalah td ya, td. Kemudian bisa di sini kita tambahkan perintah width ya, perintah width. Kemudian di sini sama dengan kita pakai persentase saja ya, karena kalau kita pakai piksel itu kita akan bingung menentukannya ini kira-kira berapa piksel ya gitu. Nah, jadi di sini td width sama dengan 25%. Oke, kenapa 25%? Karena di sini kita akan membagi table ini menjadi 4 bagian yang sama rata ya. Gitu. Jadi kalau di sini kita pakainya piksel ya, kalau kita di sini pakai angka-angka yang berupa piksel, kita nggak tahu nih ya, ini lebarnya berapa piksel, ini lebarnya berapa piksel ya, kita bingung nentuinnya. Maka dari itu kita ngebaginya menggunakan persentase saja ya. Ini sama aja dan justru malah lebih memudahkan ya gitu. Oke, kita lanjut. Di sini td width sama dengan 25%. Oke, kemudian di sini kita bisa tambahkan bg color. Oke, BG color sama dengan di sini sebagai contoh red ya. Oke, tadi di contohnya itu BG colornya red. Oke, kemudian di sini kita bisa tambahkan lagi lines ya. Line sama dengan center. Oke, kemudian baru setelah itu kita masukkan linknya. Ya, di sini untuk membuat link yaitu a spasi href ya. A itu maksudnya anchor, href itu adalah hyperlink referential. Oke, di sini kita mau ngelink kemana nih ya? Mau ngelink kemana? Nah, kita masukkan di sini. Jadi nanti ketika diklik dia akan masuk ke dalam file index.html. Oke, kemudian di sini kita tutup di sini ya. Nah, katakanlah di sini nama menunya adalah home ya. Home. Oke. Kemudian setelah itu /a ya, dan jangan lupa di sini /td. Oke, untuk menutup kolomnya ya. Nah, kemudian di sini kita buat lagi ya, td width ya, td width sama dengan 25%. Oke, kemudian sorry ini td width ya. Oke, ini berarti yang di atas tadi salah ketik ya. Oke, td width ya sama dengan 25%, bg color sama dengan, oke, di sini kita lihat di sini yang kedua itu adalah kuning ya warnanya ya. Oke, bg color berarti di sini yellow. Oke, kemudian lines sama dengan center. Oke, kemudian di sini kita masukkan lagi hyperlinknya a href
ya sama dengan indeks. Oh sorry, bukan indeks ya. Salah, di sini namanya adalah profile ya. Oke, profile.html. Oke. Dan setelah itu kita tutup ya, nama menunya adalah profile. Kemudian setelah itu di sini kita tutup lagi /a. Oke, kemudian /td. Oke, kemudian yang kedua yaitu yang ketiga ya. Sorry, maksudnya yang ketiga adalah td width. Td width sama dengan 25%. Kemudian di sini bg color sama dengan, yang ketiga itu warnanya hijau ya. Di sini kita masuk di sini hijau itu green ya. Green. Kemudian lines sama dengan center. Kemudian di sini a spasi href. Sama dengan di sini yang ketiga nama menunya adalah galeri ya. Nama menunya adalah galeri. Di sini berarti galeri. Galeri.html. Kemudian di sini nama menunya adalah galeri. /a kemudian /td. Kemudian yang terakhir adalah td width. Sama dengan 25%. Spasi bg color sama dengan yang keempat yaitu grey ya, warnanya ya grey. Di sini nama menunya adalah contact us ya. Backgroundnya grey, kemudian nama menunya adalah contact us. Di sini grey. Kemudian lines sama dengan center. Kemudian di sini ahref sama dengan contact ya. Sebagai contoh nama menunya adalah contact.html. Nama filenya adalah contact.html. Kemudian nama menunya adalah contact us. Kemudian di sini jangan lupa /a. Kemudian /td. Nah, kemudian di bawahnya jangan lupa di sini /tr. Sampai sini kita sudah selesai membuat menunya. Kita bisa lihat dulu hasil sementaranya ya. Kita save file, save. Kemudian kita buka foldernya. Ya, kita bisa buka foldernya di sini tadi nama foldernya layout.html. Kita coba cek hasilnya. Ternyata setelah dicek hasilnya, ini tabelnya tidak full ya. Nah, tidak full seperti yang ada di sini ya. Ini tabelnya cuman setengahnya nih tampilannya ya. Hanya kecil seperti ini. Nah, ini disebabkan karena apa? Nah, ini disebabkan karena ya di perintah tabelnya itu kita belum menambahkan perintah width sama dengan 100% ya. Kita coba cek di sini di scripts-nya. Nah, ini ya, ini di script-nya ya. Di sini kita ya setelah perintah table ini kita ternyata tadi lupa ya belum menambahkan perintah width sama dengan 100%. Nah, kenapa harus ditambahkan 100%? Nah, karena di sini kita harus menentukan terlebih dahulu ya, itu lebar tabelnya mau seberapa panjang ya. Baru setelah itu ya di bagian TD-nya ya, di bagian kolomnya baru setelah itu kita bagi-bagi menjadi 25% 25% seperti ini ya. Ya, jadi di sini kita harus tentukan terlebih dahulu tuh table lebarnya mau seberapa lebar ya gitu. Nah, di sini kita tambahkan untuk width-nya ya, width-nya sama dengan 100% ya. Nah, jadi kita harus kasih persentase dulu di bagian perintah tabel utamanya ya. Nah, baru setelah itu di bagian kolomnya kita bagi-bagi seperti ini ya, jadi 25% 25%. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan lupa ya, setelah perintah table ini kita tambahkan dulu width sama dengan 100%. Baru setelah itu kita bagi-bagi untuk kolomnya itu masing-masing 25% 25% ya. Setelah itu kita bisa save terlebih dahulu. Kemudian kita coba
tes ya, kemudian kita tes untuk lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, oke, tabelnya sudah melebar ya. Oke, sesuai dengan lebar layar yang kita miliki. Nah, oke, untuk selanjutnya kita buat layout seperti ini ya. Di sini ada gambar laptopnya, kemudian di sini ada merek laptopnya dan spesifikasinya, dan di sini ada gambar beli sekarang ya. Oke, kita coba untuk selanjutnya. Di sini kita sudah slash tr, kemudian jangan lupa di sini kita slash table ya. Kita tutup perintah tabelnya. Kemudian di sini jangan lupa tbody ya. Tbody. Oh, sorry, slash tbody. Sorry. Nah, oke. Ya, seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa kita tambahkan perintah br ya. Oke, kita tambahkan perintah br agar gambarnya itu bisa letaknya ada di bawah dari bagian tabelnya. Oke, kemudian di sini kita bisa buat table baru lagi, table. Oke, kemudian di sini kita berikan perintah tr ya. Oke, tr. Kemudian di sini kita buat perintah kolomnya td. Oke. TD, kemudian langsung aja kita masukkan gambar laptopnya di sini ya. Untuk masukkan gambar itu perintahnya adalah img src sama dengan, katakanlah di sini nama gambarnya adalah asus.jpg. Oke, ekstensinya adalah jpg. Kemudian width-nya, untuk width-nya di sini kita masukkan 300 lah ya sebagai contoh. Kemudian height-nya sama dengan 250. Oke, kemudian langsung kita tutup seperti ini. Oke, nah kemudian setelah itu kita tutup ya perintah td nya. Oke, slash td. Nah, setelah itu kita masukkan di kolom berikutnya ya. Nah, jadi di kolom berikutnya di sini ada teksnya ya. Kita masukkan teks-teksnya di sini ya, berikut dengan gambar beli sekarang ya. Jadi ini ada dua kolom sebetulnya ya, yaitu untuk gambarnya ini ada di kolom 1, kemudian untuk teksnya ini ada di kolom kedua ya. Nah, sekarang kita buat kolom berikutnya ya, kolom keduanya yang berisi teks ya. Di sini kita pakai perintah td. Oke, kemudian di sini untuk membuat teks judulnya kita bisa gunakan perintah h2 ya. H2 di sini tadi contohnya adalah Asus VivoBook 14X OLED ya. Oke, Asus VivoBook 14X OLED ya. Nah, kemudian di sini jangan lupa ditutup slash H2. Oke, nah kemudian setelah itu kita masukkan perintah pre. Nah, perintah pre ini ya fungsinya agar teks yang kita tulis itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, gitu. Nah, ini contoh nih setelah spesifikasi, kemudian di bawahnya ada tulisan prosesor, RAM, SSD. Nah, ini agar perintahnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Di sini kan setelah spesifikasi kan di enter ya, ada di bawahnya nih prosesornya nih, ada di bawahnya tulisan spesifikasi ya, kemudian di bawahnya prosesor ada tulisan RAM. Nah, ini agar tulisannya itu bisa menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan ya. Maka dari itu kita berikan perintah pre. Nah, kalau tidak kita berikan perintah pre ya, maka ini nanti teksnya akan ke samping ya, ke samping terus manjang seperti ini ya, gitu. Itulah fungsinya perintah pre ya. Jadi agar supaya teksnya itu lebih fleksibel ya, agar supaya penulisan teksnya itu lebih fleksibel dan bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini sebagai contoh pre, kemudian tadi itu spesifikasi ya, itu spesifikasi tulisannya itu bold ya. Untuk membuat tulisan bold kita bisa gunakan perintah B ya. Oke, B di sini baru kita ketikkan spesifikasi. Oke, jangan lupa ditutup slash B. Oke, spesifikasinya apa aja itu? Itu prosesor Intel Core i7 12650P. Oke, prosesor Intel 12650P ya. Oke, kemudian yang kedua RAM ya. RAM 16GB DDR5. Oke. Kita ketik di sini RAM
ya, 16 GB. Sorry, 16 GB DDR5. Oke. Dan yang ketiga SSD 512 GB NVMe M.2 ya. SSD 512 GB NVMe M.2. Oke, kita enter lagi. Dan AMOLED display 14 in. AMOLED display 14 inch. Nah, kayak yang terakhir apa itu? Kayak yang terakhir adalah gambar beli sekarang ya. Kayak kita masukkan di sini perintah memasukkan gambar ya, IMG. Ini IMG SRC. Oke, perintah masukkan gambar. Oke, kemudian ini beli sekarang. Katakanlah di sini nama filenya adalah beli sekarang. Oke, .png seumpama ya. Oke, kemudian di sini width ya. Width-nya sama dengan ya di sini 150 ya sebagai contoh. Kemudian height-nya katakanlah di sini 50 piksel ya. Oke, 50 piksel. Oke, kalau sudah ini bisa langsung ditutup. Oke, dah ya. Nah, setelah itu kita coba cek dulu ya. Kita tes dulu bentuk layoutnya sudah benar atau belum. Kita save, kemudian kita coba cek di sebelah sini. Kita refresh. Oke, bentuk layoutnya sudah pas ya. Nah, ini tinggal kita tambahkan gambar saja di dalam folder layout tadi ya. Oke, sekarang kita tambahkan gambarnya ya di dalam folder layoutnya. Untuk menambahkan gambar kita bisa masuk ke dalam foldernya ya. Oke, tadi kita sudah buat folder ya, di sini namanya layout.html. Kemudian kita tinggal masukkan gambar-gambarnya saja ya. Di sini saya sudah siapkan di folder download ya. Oke, ini tinggal kita kopas saja ya, klik kanan, copy ya. Terus kemudian kita pindahkan ke folder layout tadi ya. Oke, kita pindahkan ke folder layout tadi. Tadi saya nge-save-nya di D, kemudian di data murid. Oke, kemudian di sini tadi saya buat folder namanya layout.html. Kita double klik, kemudian kita pastekan di sebelah sini ya. Nah, setelah itu barulah kita rename nih namanya sesuai dengan yang ada di script yang sudah kita tulis tadi. Oke, pertama kita rename dulu untuk gambar bannernya ya. Tadi kita cek ya, di sini kita untuk nama file bannernya itu adalah, kita coba cek di sini. Oke, tadi untuk nama bannernya adalah banner.jpg ya. Oke, nama bannernya adalah, nama file gambarnya adalah banner.jpg. Di sini kita, nah ini ya banner laptop, ini kita ganti ya. Kita ganti namanya banner ya. Oke, ekstensi filenya sudah JPG, berarti di sini tinggal kita ganti saja banner. Oke, kemudian setelah itu kita enter. Oke, kemudian ini kita save filenya. Oke, kemudian setelah itu kita coba cek ya, kita refresh. Oke, bannernya sudah muncul ya. Nah, dan setelah itu gambar laptopnya ya, kita cek di sini tadi nama gambar laptopnya adalah Asus ya. Nama gambar laptopnya adalah Asus, tipe filenya adalah JPG. Oke, kita coba ke filenya lagi. Oke, di sini Asus ya nih ya. Oke, ini tadi nama gambarnya ya, nama gambar laptopnya di sini adalah Asus ya. Kemudian setelah itu kita enter. Oke, kita cek di sini tipe filenya sudah JPG ya. Oke, kemudian ini kita save dulu HTML-nya. Kita save lagi HTML-nya, kemudian kita refresh ya. Kita refresh. Oke, gambar laptopnya sudah muncul ya. Nah, sekarang tinggal gambar beli sekarangnya. Oke, tadi kita cek lagi ya. Kita cek lagi tadi gambar beli sekarangnya adalah beli sekarang ya. Nama file gambarnya beli sekarang, tipe filenya adalah PNG ya. Oke, kita cek dulu tipe gambarnya. Oke, tipe gambarnya sudah PNG. Sekarang tinggal kita rename aja ya menjadi beli sekarang, huruf besar semua ya. Kemudian kita enter. Oke, kemudian kita save lagi notepadnya. Kemudian kita refresh di browsernya. Oke ya, sudah muncul ya. Oke,
Ini sudah jadi ya untuk desain layoutnya ya, kurang lebih seperti ini untuk desain layout sederhananya. Nanti bisa kalian kembangkan sendiri ya untuk kedepannya ya, kira-kira nanti bisa jadi website yang lebih bagus lagi ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan pada materi kita di video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian kembangkan lagi untuk kedepannya. Oke, saya cukupkan untuk materi membuat layout sederhana menggunakan HTML pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.